Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Kalau siap, sekarang keluarkan dulu alat tulis kalian ya. Baik, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Sikap sempurna, berdoa, mulai. Selesai. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Nihil, Bu. Alhamdulillah, berarti anak-anak di sini semuanya sehat-sehat ya. Sekarang Ibu mau tanya lagi, apakah dari kalian pernah mengantar orang tua atau saudara kalian pergi ke daerah lain atau ke tempat lain? Pernah, Bu. Nah, ketika orang tua atau saudara kalian itu pulang dari daerah tersebut, apakah kalian mendapatkan buah tangan? Iya, Bu. Buah tangan pasti sering ya terdengar di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yaitu apa artinya dari buah tangan? Olah-olah, Bu. Nah, benar sekali. Pasti ketika orang tua kalian atau saudara kalian pergi ke suatu tempat, lalu pulang ke rumah, pasti mereka membawakan buah tangan atau oleh-oleh. Oleh-oleh ini biasanya berupa makanan khas dari daerah yang dikunjungi. Nah, buah tangan ini termasuk ke dalam contoh dari makna konotatif yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dengan begitu, nantinya anak-anak mampu memahami sebuah teks bacaan yang mengandung makna kata, yaitu makna denotatif, makna konotatif, dan makna literal, serta membuat kalimat yang mengandung makna-makna tersebut, sehingga tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini akan tercapai. Adapun rencana kegiatan belajar kita hari ini, nantinya kita akan menemukan makna kata dari sebuah teks bacaan yang dibacakan. Lalu kita akan melakukan permainan tebak kata atau make a match dan melakukan diskusi kelompok. Yang terakhir kita akan melakukan soal evaluasi secara individu. Sebelum masuk ke materi, adakah yang sudah tahu apa itu makna konotatif, makna denotatif, dan makna literal? Belum, Bu. Kalau belum, kita akan pelajari secara bersama-sama ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Nah, jangan lupa untuk menuliskan nama terlebih dahulu ya di LKPD-nya. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, kita baca dulu petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, siapkan alat tulis. Tadi sudah ya? Sudah, Bu. Lalu berdoa sebelum mengerjakan. Lalu isilah identitas nama. Lalu nanti kita akan berdiskusi secara kelompok dengan teman sebangku. Lalu ada bertanya pada guru jika mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, kumpulkan tugas sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Sekarang kita buka pada halaman 1. Di situ petunjuk LKPD-nya adalah ayo membaca. Ada beberapa teks bacaan yang ada. Coba kita baca satu persatu ya. Siapa yang mau membacakan dari teks pertama? Saya, Bu. Boleh, Mbak Nadia, silakan dibaca. Dewi dan bakatnya. Dewi lahir dari keluarga berada. Parasnya tentu saja cantik. Sebagai gadis asli Kediri, Dewi mewarisi kecantikan Ken Dedes, permaisuri Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari. Babat tanah Jawa menyebut Ken Dedes adalah perempuan yang memiliki kecantikan tiada banding, membuat orang yang memandangnya akan sukar berkedip dan wajah sulit berpaling. Tak hanya ayu, Dewi dititipkan anugerah kecerdasan. Dewi juara kelas,
ranking 1 dan juara umum setiap tahunnya. Dewi juga memegang sabuk kuning melati 4. Dewi cakap beretorika dan juara musabaqah Al-Quran tingkat provinsi yang Dewi sandang, membuat Arjuna nyaris tak punya peluang. Nah, terima kasih Mbak sudah dibacakan. Lalu kita sekalian membaca teks yang kedua ya. Siapa yang mau membacakan lagi yang lainnya? Saya, Bu. Boleh, silakan dibacakan. Pahlawanku. 10 tahun yang lalu dia terbaring. Tapi bukan tidur, sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bebunya mau berkata, kita sedang perang. Ia menjadi buah bibir. Mereka memanggilnya pahlawan. Seseorang itu merupakan keturunan darah biru. Kejadian pahit itu menjadikannya sebagai pahlawan tak dikenal. Ia tak ingin melihat Ibu Pertiwi tersiksa hati. Terima kasih Mbak sudah dibacakan. Sama, Bu. Lalu yang terakhir siapa lagi yang ingin membacakan? Saya, Bu. Boleh dibacakan dengan suara yang jelas ya. Ya, Bu. Jalan-jalan bersama ayah. Sore ini, adik sedang jalan-jalan bersama ayah melewati sungai. Di hulu sungai itu dipenuhi dengan buaya. Adik terlihat ketakutan. Lalu, ayah pun melanjutkan motornya dengan cepat. Kali ini mereka melewati persawahan. Adik meminta turun dari motor untuk melihat sunset. Ayah berjalan ke pinggir sawah dan menemukan sawah ini banyak lintah. Adik merasa kegelian dan meminta untuk pulang. Sampainya di rumah, adik menghampiri ibu di dapur. Ibu sedang memasak. Adik menceritakan jalan-jalan sorenya bersama ayah tadi kepada ibu. Setelah makanan siap, mereka pun makan malam. Adik meminta kepada ayah lagi untuk jalan-jalan sore besok hari. Baik, terima kasih Mbak sudah dibacakan. Nah, sekarang kita kembali ke halaman pertama dulu. Nah, setiap bacaan dari LKPD dari 3 teks tadi yang sudah dibacakan itu mengandung makna kata masing-masingnya ya. Nah, Ibu kasih tahu dari teks bacaan yang pertama itu mengandung makna denotatif. Lalu yang kedua itu puisi ya, mengandung makna konotatif. Dan yang terakhir tadi mengandung makna literal. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pengertian dan contoh, Ibu punya media pembelajaran. Yuk kita pelajari memakai media ini ya, makna kata judulnya. Nah, apa sih makna kata itu? Ibu bacakan ya. Makna kata merupakan hubungan antara ujaran dengan arti dalam sebuah kata. Sederhananya, makna kata adalah maksud yang terkandung dari sebuah kata. Nah, setiap kata atau beberapa kata itu pasti mempunyai makna atau arti yang ada di dalamnya. Kita bisa mengartikan makna-makna dari setiap kata tersebut. Apa saja contoh makna kata? Tadi sudah dijelaskan ya, ada makna denotatif, makna konotatif, dan makna literal. Nah, sekarang kita buka lagi. Yang pertama ada makna denotatif. Makna denotatif merupakan makna yang sesuai dengan makna sebenarnya. Makna denotatif bersifat lugas atau literal. Nah, Ibu simpulkan kalau makna denotatif itu memiliki arti makna yang sebenarnya. Untuk lebih jelasnya kita simak pada teks pertama. Di situ kita akan mencari kalimat mana saja yang mengandung makna denotatif. Ibu beri contoh yang pertama.
Dewi lahir di keluarga berada. Mengapa ini bisa dikatakan sebagai makna denotatif? Karena kalimat ini mengandung kata yang memiliki makna yang sebenarnya pada keluarga berada. Bisa ditemukan pada kalimat pertama ya, boleh digarisbawahi supaya tidak lupa. Ya, Bu. Nah, jadi makna denotatif dari kalimat Dewi lahir di keluarga berada itu terletak pada keluarga berada. Nah, keluarga berada itu artinya keluarga yang serba tercukupi, serba perekonomiannya membaik, atau termasuk ke dalam keluarga perekonomian menengah ke atas, karena kebutuhannya serba tercukupi. Nah, itulah yang dinamakan dengan makna denotatif. Lalu yang kedua, kita cari lagi ya contohnya. Contoh yang kedua yaitu sebagai gadis asli Kediri, Dewi mewarisi kecantikan Ken Dedes. Boleh digarisbawahi lagi ya pada kalimat ketiga. Ya, Bu. Nah, ada yang tahu di mana letak makna denotatif pada kalimat ini? Tidak, Bu. Nah, makna denotatifnya itu terletak pada kata gadis. Gadis itu mempunyai arti belum bersuami atau masih single ya. Nah, lalu kita buka lagi untuk contoh yang ketiga. Dewi juga cakap beretorika. Bisa ditemukan pada kalimat keberapa? Paragraf kedua, kalimat ke-4. Yuk kita garis bawahi dulu supaya tidak lupa. Nah, kalimat ini mengandung makna denotatif pada kata cakap beretorika. Cakap beretorika itu pinter public speakingnya ya. Dia itu bisa membuat orang lain yang mendengarnya itu merasa tertarik dengannya, tertarik dengan pembicaraannya atau pembahasannya. Lalu yang terakhir, pada kalimat Dewi juara kelas, selalu ranking 1 dan juara umum setiap tahunnya. Pada kalimat ke-5 paragraf 2 ya, digarisbawahi dulu. Ya, Bu. Nah, kenapa bisa dikatakan sebagai makna denotatif? Karena mengandung kata denotatif pada kata-kata juara kelas. Nah, juara itu bisa diartikan sebagai pemenang terbaik dari seluruh kategori yang diperoleh dari nilai tertinggi di antara teman-temannya yang lain. Nah, sudah paham mengenai makna denotatif? Sudah, Bu. Baik, kalau gitu kita lanjut ke makna konotatif. Siapa yang mau membacakan pengertian makna konotatif? Saya, Bu. Silakan dibacakan. Makna konotatif. Makna konotatif merupakan makna tambahan yang memiliki makna lain di baliknya atau bukan makna yang sebenarnya. Sudah, terima kasih ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan kalau makna konotatif itu memiliki arti bukan makna yang sebenarnya. Jadi terdapat suatu kata tetapi artinya itu bukan dari kata tersebut, melainkan ada maksud lain yang terkandung. Nah, kita bisa lihat pada teks kedua yang puisi berjudul Pahlawanku. Itu mengandung beberapa makna konotatif. Kita cari bersama-sama lagi ya. Yang pertama ada 10 tahun yang lalu dia terbaring. Digarisbawahi dulu yuk pada kalimat pertama. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kenapa bisa dikatakan sebagai makna konotatif? Karena mengandung makna
konotatif pada kata terbaring. Terbaring di sini artinya bukan tidur, tetapi sudah kehilangan nyawa atau meninggal. Jadi itulah yang disebut sebagai makna konotatif. Nah, yang kedua, ia menjadi buah bibir. Mereka memanggilnya pahlawan. Coba digarisbawahi lagi ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ada yang sudah tahu di mana letak makna konotatifnya? Belum, Bu. Jadi letaknya itu di kata buah bibir. Buah bibir itu artinya bahan pembicaraan atau bahan gosip gitu ya. Nah, lalu contoh yang ketiga, seseorang itu merupakan keturunan darah biru. Bisa digarisbawahi lagi. Nah, darah biru di sini itu artinya bukan darahnya berwarna biru, tetapi dia itu keturunan dari bangsawan. Nah, lalu yang terakhir ada kejadian pahit itu menjadikannya sebagai pahlawan tak dikenal. Coba digarisbawahi lagi. Sudah? Sudah, Bu. Nah, makna konotatifnya itu terletak pada kata kejadian pahit. Pahit itu bukan rasanya yang pahit, tetapi suasananya yang tidak mengenakan hati atau tidak menyenangkan hati. Nah, sudah paham mengenai makna konotatif? Sudah, Bu. Ibu lanjutkan ya yang terakhir. Yang terakhir ada makna literal. Siapa yang mau membacakan pengertiannya? Saya, Bu. Silakan dibacakan. Makna literal. Makna literal merupakan arti kata sebagaimana aslinya atau asalnya dan sesuai dengan KBBI. Nah, jadi kita simpulkan bersama-sama ya kalau makna literal itu dari kalimat itu kata-katanya itu sesuai dengan KBBI, jadi sudah pasti benar atau maknanya itu makna yang sebenarnya. Nah, apa saja contoh-contohnya? Kita bisa buka dari halaman yang kedua, coba dibuka dulu. Tadi kita sudah membacakan cerpen Jalan-jalan bersama Ayah. Nah, itu mengandung makna literal. Coba kita cari tahu bersama-sama ya apa saja contoh yang terkandung. Nah, yang pertama ada di hulu sungai itu dipenuhi dengan buaya. Sudah ketemu belum? Sudah, Bu. Coba digarisbawahi dulu. Nah, kenapa bisa dikatakan sebagai makna yang literal? Karena mengandung kata-kata sebenarnya terdapat dari kata buaya. Buaya itu artinya merujuk pada salah satu binatang reptil berdarah dingin, bertubuh besar dan berkulit keras, bernafas dengan paru-paru yang bisa ditemui di sungai atau laut. Nah, berarti referen buaya ini mengacu pada salah satu jenis binatang buas yang berbahaya, yaitu binatang reptil berdarah dingin. Itu sesuai dengan KBBI. Contoh berikutnya yaitu pada Ayah menemukan sawah ini banyak lintah. Sudah digarisbawahi? Sudah, Bu. Nah, kata lintah ini merujuk pada makna literal, yaitu artinya binatang air seperti cacing berbadan pipi, biasanya berwarna hitam atau coklat tua. Pada kepala dan ujung badannya terdapat alat untuk menghisap darah. Secara lugas, makna kata lintah ini berarti hewan penghisap darah. Lalu kita contoh ketiga yaitu ibu sedang memasak. Coba digarisbawahi dulu ya. Ya, Bu. Sudah, Bu.
Nah, makna literal dari contoh kalimat ini terletak pada ibu. Ibu itu artinya wanita yang sudah melahirkan atau sudah bersuami, sedangkan memasak adalah kegiatan atau aktivitas mencampurkan bahan-bahan makanan menjadi makanan siap saji atau makanan matang. Lalu contoh terakhir terletak pada kata adik, ayah, dan ibu makan malam. Coba digarisbawahi dulu ya. Sudah? Sudah, Bu. Nah, makna literalnya dari kalimat ini terletak pada kata adik, ayah, dan ibu. Itu merupakan sebuah keluarga. Sedangkan makan malam adalah aktivitas memasukkan makanan ke dalam mulut. Nah, sudah selesai ya? Apakah sudah jelas dengan pembahasan makna kata? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan melakukan permainan tebak kata. Tuh, saya diam. Sekarang ini beranilah. Berani saya ini. Nah, sekarang kita akan melakukan permainan make a match atau biasa disebut dengan permainan menebak atau menjawab pertanyaan. Nanti ibu bagikan masing-masing anak sebuah kartu yang berisi bisa soal atau bisa jawaban. Nah, kalian secepatnya mencari pasangan dari soal atau jawaban tersebut. Pasangan tercepat nanti akan ibu beri reward. Ibu bagikan dulu ya, masing-masing satu. Ya, Bu. Nah, semua anak sudah mendapatkan, kita buka bersama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang kalian menemukan jawaban atau soal yang sesuai dengan kartu yang kalian dapat. Sudah? Sudah, Bu. Nah, kelompoknya pasangan Mbak Nadia sudah menemukan pasangannya. Coba dibacakan dari soal dan jawabannya. Soalnya yaitu apakah arti dari kambing hitam? Kambing hitam adalah dipersalahkan atau dijadikan tumpuan kesalahan. Nah, benar ya, tepuk tangan untuk kelompok Mbak Nadia. Yeay. Nah, sesuai janji ibu berikan reward ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, sekarang kita melakukan kegiatan diskusi. Diskusinya ada di LKPD halaman 2. Coba kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian ya. Dikerjakan, ibu beri waktu beberapa menit. Ya, Bu. Jika mengalami kesulitan bisa tanya kepada ibu ya. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Siapa kelompok mana yang mau presentasi? Saya, Bu. Baik, Mbak Nadia lagi ya. Boleh dibacakan dari tempat duduk saja. Dari soal nomor 1 sampai 3. Buatlah kalimat denotatif dan artinya. Adik duduk di kursi empuk yang terbuat dari busa. Duduk bermakna sebenarnya yaitu meletakkan tubuh atau terletak tubuhnya dengan bertumpu pada pantat. Nah, benar ya untuk soal nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Buatlah puisi yang mengandung konotatif. Kita saksikan burung-burung lintas di udara. Kita saksikan awan-awan kecil di langit utara. Waktu cuaca pun senyap seketika. Sudah sejak lama kita tak mengenalnya. Di antara hari buruk dan dunia maya, kita pun kembali mengenalnya. Memandang teka percakapan tanpa kata-kata. Saat-saat yang lama hilang dalam ingauan manusia. Boleh ada sekalian makna konotatifnya dibacakan? Di dalam puisi ini terdapat konotatifnya yaitu pada kata ingauan
ingoan. Kata ingoan yaitu bukan makna sebenarnya namun bermakna mimpi atau kenangan. Dan terdapat juga kata senyap yang mengandung diksi inti. Sudah? Sudah, Bu. Sekarang lanjut ke nomor 3. Buatlah kalimat literal dan artinya. Daun-daun pada musim gugur berterbangan ditiup oleh angin yang sangat kencang. Artinya apa ya, Mbak? Makna literal adalah arti kata sebagaimana aslinya atau asalnya atau arti kata yang sesuai dengan kamus. Kalimat yang memiliki makna literal dari kata terbang terdapat pada berterbangan yang pada kalimat tersebut memiliki makna sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia, yakni terbang kemana-mana atau banyak yang terbang. Baik, tepuk tangan ya untuk kelompok Mbak Nadia. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Kalau tidak, sekarang kita buka halaman 3. Di situ petunjuk soalnya adalah ayo kerjakan. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal di bawah ini secara individu. Ibu beri waktu ya untuk mengerjakan soalnya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita koreksi secara bersama-sama. Coba Mbak Nadia nomor 1. Apa yang dimaksud dengan makna kata? Makna kata dalam bahasa Indonesia adalah hubungan antara ujaran dengan arti dari sebuah kata. Lanjut ya nomor 2. Bagaimana cara menentukan makna kata dalam teks? Cara menentukan makna kata pada teks yaitu bacalah paragraf secara teliti. Kedua, pahami kata atau istilah kalimat yang ditanyakan maknanya. Ketiga, bacalah satu persatu jawaban dan analisis. Keempat, telaah apakah jawaban yang dipilih sesuai dengan konteks kalimat. Lanjut ya nomor 3. Apa saja makna kata itu? Makna kata ada 3, yaitu denotatif, konotatif, dan literal. Betul ya, sekarang lanjut ke nomor 4. Apa saja perbedaan makna denotasi dan konotasi? Makna konotasi adalah sebuah kata yang mengandung makna kias atau bukan sebenarnya. Sementara denotasi adalah sebuah kata yang memiliki arti yang sebenarnya dan jawaban apa adanya seperti yang sehari-hari kita gunakan. Nah, lanjut nomor 5 ya. Apa yang dimaksud dengan makna literal? Makna literal adalah arti kata sebagaimana aslinya atau asalnya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, jawaban tadi sudah benar semuanya ya. Jadi, anak-anak sudah paham mengenai makna kata. Adakah materi pada hari ini yang belum dipahami? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu kita simpulkan materi hari ini ya. Jadi, kita tadi belajar tentang makna kata. Apa saja contoh dari makna kata? Ada makna denotatif, makna konotatif, dan makna literal. Denotatif itu artinya makna yang sebenarnya. Kalau makna konotatif itu makna yang bukan sebenarnya atau makna tambahan. Lalu kalau makna literal itu makna yang sesuai dengan KBBI. Nah, Ibu kasih tahu untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang pantun dan puisi. Bisa dibaca-baca terlebih dahulu di rumah ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap sempurna, berdoa mulai. Selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.